Buat teman-teman yang beriklan di Meta, please teman-teman harus lakukan 3 hal ini karena 3 hal ini akan meminimalisir agar akun teman-teman tidak kena hack. Apalagi kalau teman-teman ngiklannya pakai credit card yang mana limit teman-teman besar, jangan sampai tiba-tiba akun teman-teman kena hack, terus limitnya tiba-tiba kekuras atau ada isi saldo banyak di akunnya top up, terus tiba-tiba karena kena hack akunnya kekuras, kan sayang. Makanya teman-teman wajib perhatikan 3 hal penting ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shawn Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas ada 3 hal penting agar akun iklan Facebook teman-teman itu tidak kena hack. Ataupun kalau kena hack, itu ada beberapa cara untuk mengatasinya ya. Apa aja itu? Kita akan mulai dari yang pertama. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Yang pertama, teman-teman itu harus hati-hati dengan link phishing seperti ini ya. Jadi kadang-kadang itu yang lebih ngeri lagi, ini namanya centang biru teman-teman ya. Jadi akunnya tuh centang biru, terus sangat meyakinkan kayak dari Facebook. Terus dia bilang ini bahasanya kebetulan bukan bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu artinya kayak akun kamu kena apakah, kena biasanya tulisannya kayak kena hack kah atau kena apa gitu, atau akun kamu kena pelanggaran kah, silakan submit verifikasi di sini. Nah, link-link kayak gini itu biasanya link-link hack, link-link hack teman-teman. Yang mana sekilas terlihat meyakinkan ya, kayak link asli gitu kan. Tapi jangan pernah diklik teman-teman ya. Kenapa? Saya nggak pernah ngeklik juga, jadi saya nggak tahu apa akibatnya. Tapi teman saya pernah ngeklik, dia ngeklik terus kayak dia masukin entah itu saya lupa ya, dia kayak masukin password atau dia masukin login atau enggak, terus tiba-tiba akunnya hilang teman-teman, ke-hack ya. Walaupun ada sih, saya lihat ada beberapa orang yang bisa kayak menangani akun tersebut, cuman kan sayang, ngapain gitu kan teman-teman keluar uang lagi. Jadi kalau bisa kayak gini-gini tuh hindari aja teman-teman. Karena Meta itu sepengalaman saya nggak pernah ngirim kayak gini-gini teman-teman. Jadi kalau kayak gini abaikan aja, hapus aja, bahkan blokir aja, itu nggak apa-apa ya, karena hal-hal seperti inilah yang berpotensi membuat akun teman-teman kena hack ya. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman wajib banget nyalakan two factor authentication di akun Facebook teman-teman ya. Kalau teman-teman belum nyalain, cara nyalainnya gimana? Teman-teman masuk ke Facebook, terus di sini ada setting ya, and privacy, teman-teman pilih aja setting. Nah, terus di sini teman-teman klik see more in account center. Di sini teman-teman ada kan, kalau misalkan akunnya udah terhubung dengan Instagram, nanti kan ada dua ini, halamannya udah terhubung sama Instagram, nanti ada dua nih. Nah, ini dua-duanya teman-teman harus nyalain tuh factor authentication-nya. Jadi pilih Facebook dulu misalkan. Terus di sini ya. Nih, pilih yang two factor authentication. Nah, ini ya. Silakan dipilih teman-teman, misalkan Facebook dulu. Oke. Two factor authentication itu ada banyak ini ya, pilihan ya. Bentar, ini saya masukin dulu ya. Jadi saya pakai Google Authenticator ya. Bentar. Kita masukin dulu 265. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa milih apakah teman-teman mau pilih SMS, apakah mau pilih autentikasi aplikasi, atau bentar, ini saya nggak tahu ini apa nih. Coba kita lihat. If your security method are not available. Oke. Terus teman-teman juga bisa lihat ya, trusted device. Jadi device apa aja yang teman-teman udah percaya untuk bisa login di sini. Ini ada beberapa ya, dari saya ada dari iPhone, Android, terus dari macOS. Kalau misalkan teman-teman ada yang merasa kayak, oh ini mencurigakan nih, tinggal diklik aja, klik, terus nanti bisa di remove nih. Nah, teman-teman bisa remove nih kalau misalkan teman-teman merasa mencurigakan ya. Ini kayaknya saya mencurigakan ya. 23 Maret. Oke. Nah, kalau mencurigakan tinggal di remove. Terus teman-teman bisa pilih ya, apakah teman-teman mau pilih yang SMS atau aplikasi yang Google Authenticator. Cuman kalau dari saya teman-teman, saya akan saranin teman-teman pakai Google Authenticator aja. Kenapa? Karena SMS itu kadang dia nggak masuk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke luar kota ya atau kemanapun, itu kadang-kadang kan Facebook
mengidentifikasi kalau akun kita itu, loh kamu kok biasanya di Surabaya, kamu kok login dari Jakarta misalkan. Nanti dia akan nutup gitu kan. Jadi kayak kita harus masukin kode autentikasi. Nah, kalau misalkan kamu pakai SMS, kadang-kadang itu bisa nggak masuk teman-teman. Dan kalau SMS-nya nggak masuk, kamu nggak bisa login. Jadi ya itu saya pernah BT-nya kayak gitu ya dulu ya. Jadi nggak masuk-masuk, nggak bisa login, karena di luar kota, akhirnya pilih aja authentication app. Jadi kamu bisa pilih kayak Google Authenticator. Jadi dia ganti terus kodenya setiap 1 menit kayaknya ya. Jadi dia ganti terus dan ini sejauh ini sih 2FA itu yang paling aman teman-teman. Setahu saya ya. Jangan klik link phishing dan 2FA itu paling aman ya. Nah, kalaupun misalkan tiba-tiba akunnya udah kehack, cara mengantisipasinya selanjutnya gimana? Teman-teman atur spending limit. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di akun iklan Facebook, misalkan teman-teman balik ke bagian billing and payment, di sini teman-teman bisa atur spending limit. Ya, jadi spending limit tiap akun. Ya. Waduh, ini nanti kayaknya ada beberapa part yang harus disensor oleh editor. Bentar ya. Misalkan saya pilih satu akun ya. Misalkan ini. Nah, jadi teman-teman bisa ke akunnya, terus view details. Nanti teman-teman di bagian sini, itu teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini nih. Akun spending limit ya. Jadi teman-teman bisa melimitasi kalau akun itu maksimal spend-nya itu berapa. Ya, jadi kalau teman-teman di sini misalkan, oh akun ini maksimal spend-nya hanya 300.000. Jadi kalau misalkan teman-teman set budget 1 juta atau ada yang set budget 1 juta, kalau akunnya udah spend 300.000, otomatis akunnya berhenti iklannya. Kalau misalkan dia nggak tahu tentang ini, gitu kan ya. Tapi kalau dia bisa akses ini, ya nggak bisa teman-teman. Dia bisa ganti sendiri gitu kan. Tapi setidaknya ya ini bisa sedikit men-stop lah orang agar nggak langsung agar nggak langsung iklannya itu jor-joran gitu kan. Jadi bisa limitasi terus. Bisa pilih reset otomatis setiap tanggal 1 per bulannya atau saat teman-teman ganti manual. Nah, ini pilihan ya. Jadi teman-teman bisa atur ya. Jadi 3 hal ini bisa teman-teman lakukan untuk melimitasi sianya agar akun teman-teman itu nggak gampang kena hack atau kena hack pun bisa sianya di stop ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu buat teman-teman. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.